Scam Villain Self-Saving System Chapter 15. Yang disebut dengan perawatan untuk protagonis adalah bahwa bahkan jika dia menginjak kotoran anjing, dia masih menemukan cheat atau eliksir kehidupan yang tersembunyi di dalam. Ingatan Shen Qingqiu tentang ini menyebabkan wajahnya berubah tak terduga. Dia bahkan mengabaikan orang-orang di sampingnya dan Yu Qingyuan harus memanggilnya beberapa kali sebelum dia kembali ke dirinya sendiri. Apa? Mu Qingfang menyerahkan selembar kertas kepadanya, setiap bulan terus mengambil 4 ramuan obat ini sambil mengedarkan kekuatan spiritualmu dengan kuat. Racun ini seharusnya tidak mempengaruhimu dengan serius. Setelah beberapa saat, dia berkata, hanya saja, saya khawatir Shen Xixiong kadang-kadang menghadapi hambatan dalam menggunakan atau mengedarkan kekuatan spiritual di masa depan. 3 orang lainnya di ruangan itu memperhatikan ekspresi wajahnya. Bagi para kultivator, menghadapi penyumbatan dalam kekuatan spiritual yang bersirkulasi adalah masalah yang sangat menakutkan. Itu terutama terjadi selama duel antara 2 kultivator master, satu kesalahan bisa mengambil kehidupan. Meskipun semua orang tahu, Shen Qingqiu sudah sangat puas dengan hasil ini. Untuk seseorang dengan peran penjahat sampah seperti dia, menghadapi racun aneh seperti tanpa obat tapi masih bisa hidup setelah itu sudah memberinya banyak wajah. Bahkan jika dia tahu bahwa dia hanya perlu papa-papa dengan protagonis untuk menyembuhkan racun, kan? Mungkinkah dia? Hahaha. Yu Qingyuan menghela napas, jika saya tahu, saya tidak akan turun gunung untuk secara pribadi mengatur konferensi aliansi immortal. Bahkan mengganggu Qingqiu. Shen Qingqiu perlahan berkata, konferensi aliansi immortal sudah menjadi masalah besar yang harus diatur oleh semua ketua sekte. Xixiong, bagaimana bisa kamu tidak pergi? Kali ini kita hanya bisa menyalahkan orang-orang alam iblis karena tercela dan licik, dan diriku sendiri karena tidak berhati-hati. Xixiong, kamu seharusnya tidak pernah menyalahkan dirimu sendiri. Jika dia tidak menjelaskan semuanya sekarang dan ada yang salah, sesuai dengan karakter Yu Qingyuan, dia mungkin tidak akan pernah turun gunung lagi. Bahkan jatuhnya sekte Gunung Changqiong adalah sebuah kemungkinan. Siapa yang tahu bahwa di ujung lain, Mu Qingfang berkata dengan perasaan bersalah, tidak, itu salah saya. Jika itu bukan karena saya gagal menemukan invasi orang-orang alam iblis dan tidak dapat menemani saudara bela diri Shen, itu tidak akan terjadi. Shen Qingqiu merasa kepalanya semakin membesar pada masalah yang merepotkan ini. Semua 3 orang berada dalam kekacauan lengkap dan melakukan yang terbaik untuk mengatakan bahwa mereka salah. Liu Qingge tanpa ekspresi saat dia menghadap ke jendela dan melihat keluar. Dia menunggu sampai mereka selesai menyalahkan diri mereka sendiri untuk minum semangkuk teh dan berkata, masalah ini seharusnya tidak dikatakan kepada orang lain di luar Lord 12 Puncak. Sebagai sekte nomor 1 dan salah satu dari Lord 12 Puncak, itu tidak akan baik jika kelemahan fatal ini harus diketahui oleh orang lain. Semua 3 orang secara alami mengerti. Yu Qingyuan masih khawatir dan bertanya, Qingqiu, apakah kamu merasa bahwa beban dari Lord Puncak akan terlalu berat? Jika itu adalah Shen Qingqiu yang asli, dia akan menjadi 80% curiga terhadap apa yang dilakukan oleh Yu Qingyuan. Tapi sekarang, Shen Qingqiu mengerti bahwa dia benar-benar khawatir bahwa dia akan terlalu ditekan dan tidak akan memperhatikan kesehatannya sendiri. Dia mengangkat tangan dan berkata, kakak kepala sekte, Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Saya tidak akan menyia-nyiakannya sampai sejauh itu. Dia tersenyum, lalu melanjutkan, saat ini saya dapat terus menjadi lebih baik dan berkultivasi bahkan jika racunnya masih ada. Saya sangat puas. Mereka juga berbicara tentang masalah invasi iblis. Yu Qingyuan dan Mu Qingfang adalah yang pertama berjalan menjauh dan pergi. Yang pertama memiliki ekspresi marah yang langka dan sedang mempersiapkan rencana skala besar untuk alam manusia untuk menekan iblis, mencari sekte utama untuk berpartisipasi. Yang terakhir terus berpikir tentang cara memecahkan racun. Diam-diam mengirim mereka pergi, Shen Qingqiu menemukan mereka cukup lucu tetapi juga merasa hangat dan bahagia. Anggota sekte Gunung Changqiong ini, meskipun setiap orang memiliki karakter yang berbeda dan ada orang-orang yang bergaul dengan baik dan mereka yang hidup bersama dengan buruk, mereka semua memiliki hati yang bersatu. Meskipun terpisah menjadi 12 puncak, jika sesuatu terjadi, mereka benar-benar keluarga yang dapat diandalkan.
Barang asli benar-benar memiliki otak yang tenggelam dalam air untuk membantai anggota-anggota sekte sendiri. Moodnya yang bahagia tidak bertahan lama sebelum Liu Qingge meletakkan tehnya yang sudah lama dingin. Dengan ringan, dia berkata, jika bukan karena kamu tidak memiliki chi hantu di tubuhmu, saya pasti akan menduga bahwa Anda dirasuki. Meninggalkan kata-kata ini, sepertinya mereka tidak akan akur. Sampai taraf tertentu, tebakanmu akan sangat akurat. Namun, kata-kata ini akan mengharuskan Shen Qingqiu memiliki 800 poin keberanian untuk mengatakannya dengan keras, jadi dia hanya bisa tertawa tanpa berkata-kata. Liu Qingge melanjutkan, menyelamatkanku di Gua Lingxi sudah luar biasa. Adapun masalah serangan alam iblis kali ini, Anda hampir terbunuh menyelamatkan murid tanpa nama. Menderita kerusakan akibat racun yang kuat dan menghalangi kekuatan jiwamu seharusnya membuatmu marah, tetapi kamu tidak peduli. Melakukan hal-hal ini tidaklah aneh, kecuali bahwa kamu yang melakukannya. Itu tidak masuk akal. Shen Qingqiu tidak ingin berbicara dengannya sama sekali tentang masalah karakter OOC-nya sendiri. Dia memanggil Ming Fan ke dalam untuk beralih ke teh baru dan bersandar, sambil tersenyum, tanpa nama. Itu hanya untuk saat ini. Kamu lihat, Luo Binghe akan membuatmu terkejut. Liu Qingge ingat nama Luo Binghe dan berkata, itu anak muda itu. Fondasinya cukup bagus, tetapi seseorang dengan kualifikasi yang baik seperti ini dipilih oleh sekte besar dalam ratusan bahkan ribuan setiap tahun. Tidak ada satupun yang bisa menonjol di antara yang lain sampai akhir. Itu sebabnya aku mengatakan kamu tidak mengerti. Kamu belum membuka matamu, tidak ada cara bagimu untuk memahami rasa superioritas tinggi yang ditentukan oleh plot. Shen Qingqiu dengan ramah menasehatinya, percayalah padaku. Dia pasti berbeda. Saya berani mengatakan bahwa Luo Binghe pasti akan memiliki prestasi hebat di masa depan. Saya berharap bahwa saudara beladiri akan membimbingnya jika dia memiliki kesempatan di masa depan. Itu benar-benar bukan perdagangan yang akan kehilangan uang Anda. Bagaimana jika Liu Qingge menjadi batu sandungan di jalan Luo Binghe dan mereka berhadapan? Bagaimana jika dia dicincang Kao? Untuk kebaikan semua orang, itu perlu untuk mengingatkan Liu Qingge. Shen Qingqiu di masa lalu tidak memiliki banyak kata dan benar-benar dingin. Kapanpun dia harus membuka mulutnya, dia berbudaya dan masam dengan kecemburuan, kata-katanya cocok seakan-akan dalam puisi dan dengan hati-hati rapi. Tetapi sejak Shen Qingqiu membongkar fungsi OOC, semua jenis kata-kata vernakular akan keluar dari waktu ke waktu. Bahkan Liu Qingge yang tidak tahu apa yang OOC tidak bisa dengarkan lebih jauh. Dia menyapu lengan bajunya dan pergi. Ming Fan setengah mati dengan depresi. Dia hanya pergi untuk mengganti teh namun dipaksa untuk mendengar kata-kata baik yang diucapkan tentang Luo Binghe oleh Shen Qingqiu, yang adalah orang yang berbagi permusuhannya. Hatinya terasa kaku sampai-sampai seolah-olah, orang yang kita kutuk sebagai pelacur kecil dan yang rumahnya kita hancurkan, tiba-tiba menjadi CP. Dengan hati yang jahat dia memutuskan untuk melakukan hal-hal jahat kepada orang lain. Energi, Ming Fan menemukan Luo Binghe yang merenungkan apa yang harus dibuat untuk Shen Qingqiu makan besok pagi. Dia tiba-tiba tepat di wajah Luo Binghe dan berteriak dan memarahi dengan keras, lalu memerintahkan, pergi memotong kayu bakar untukku. Potong 80 bundel, isi gudang kayu, pergi ambil air, guci air di kamar saudara beladirimu semuanya kosong, apakah kamu buta dan tidak bisa melihat? Luo Binghe bingung, tapi, saudara beladiri, di mana saya tidur jika gudang kayu penuh? Kaki Ming Fan menginjak tanah dan ludahnya terbang, apakah tidak ada tanah rata di sini? Tidak bisakah kamu tidur di sini? Saudara beladiri, aku baru saja mengisi botol air di kamar hari ini. Airnya tidak segar, ulangi. Jika itu di masa lalu, hati Luo Binghe akan merasa sedikit disalahkan atau memiliki beberapa keluhan. Tapi sekarang hatinya jauh berbeda. Di matanya, semua hal ini adalah pengalaman pelatihan untuknya. Dia sudah memiliki Shizun yang baik yang, demi dia, bahkan bisa menyerahkan hidupnya sendiri. Pengalaman macam apa yang tidak bisa dia terima? Jenis kepahitan macam apa yang tidak bisa dia makan? Luo Binghe tidak mengatakan apa-apa lagi dan segera memutar kepalanya untuk melakukan tugasnya. Ming Fan melihatnya seperti ini dan tidak merasakan kebahagiaan dari penindasan, malah merasa lebih sesak di dalam hatinya. Sambil berjalan,
Dia mengutuk, saya benar-benar tidak tahu apa bagian dari anak nakal busuk ini yang masuk ke dalam mata Shizun, karena Shizun memperlakukannya dengan minat khusus seperti itu. Prestasi apa yang hebat, apa perbedaan kotoran anjing dari yang lain? Bahkan jika Shizun telah dibutakan oleh bocah yang bau ini, paman bela diri Liu tidak akan membimbingnya. Cuih. Meskipun dia berjalan sambil menggumamkan kutukan, suaranya tidak keras. Namun, tentu saja Luo Binghe yang budidayanya meningkat dengan cepat dan kelima panca indera yang secara alami baik akan mendengar. Meskipun kata-kata Ming Fan putus, sebagian besar kata kunci bisa ditangkap. Luo Binghe segera bisa menebak dengan jelas sebagian besar. Jadi ternyata Shizun membicarakannya seperti ini di depan paman bela diri Liu. Di tempat di mana dia tidak dapat melihat, ada seseorang yang memandangnya dengan baik. Perasaan semacam ini sangat indah. Arus kehangatan tiba-tiba mengalir di dalam hatinya, bergelombang semakin kuat dan kuat, secara bertahap membungkus seluruh tubuhnya. Luo Binghe merasakan tekad kuat muncul dari lubuk hatinya dan tumbuh. Kedua tangan yang memegang ember kayu tebal semakin kuat. Untuk masalah ini, Luo Binghe tidak hanya merasa dilecehkan, dia bahkan mengungkapkan ekspresi bahagia dan puas. Jika Shen Qingqiu ada di sini, dia pasti akan menduga bahwa Luo Binghe adalah masokis yang gemetar di dalam. Namun, bahkan jika dia dipukul sampai mati, Shen Qingqiu tidak akan tahu. Karena Tuhan membantu babi dan karena murid Ming Fan, kesukaan Luo Binghe terhadapnya telah mencapai tinggi baru. Jadi dia sangat senang dengan dirinya dan berbaring. Hari ini, puncak Qingqing yang selalu tinggi dan dingin hampir bahkan mengalami ambang kehancuran. Setiap Lord Puncak membawa murid-murid mereka bersama mereka untuk mengekspresikan simpati mereka dan mengunjungi pasien yang menderita. Karena jembatan pelangi telah dipotong selama invasi alam iblis, mereka tidak dapat segera bergegas ke tempat kejadian. Pertarungan sengit itu semua diserahkan kepada Shen Qingqiu sendiri untuk mengawasi sebagai satu-satunya sesepuh. Untunglah mereka mampu melestarikan sekte Gunung Changqiong dari tangan setan. Tidak masalah apakah hubungan mereka baik atau buruk di masa lalu, mereka semua harus datang dan menyatakan penghargaan mereka sekali. Shen Qingqiu mengambil kesempatan ini untuk menghafal wajah-wajah para Lord Puncak yang belum pernah dia temui sebelumnya dan menjalin hubungan baik dengan mereka. Di malam hari, dia berpikir, aku akhirnya bisa tidur dengan nyenyak dan tenang. Setelah 2 jam tidur yang tenang, pantatku. Shen Qingqiu berdiri di tengah-tengah ruang hampa yang kacau balau dan melihat ke arah cakrawala yang menghilang di kejauhan. Sebelumnya, dia tersenyum di dalam saat dia dengan nyaman menyelinap ke mimpi di tempat tidurnya. Siapa yang bisa menjelaskan mengapa dia diseret ke ruang ini? Shen Qingqiu benar-benar berharap dia bisa mendapatkan gong dan memukulnya untuk membuat sistem keluar. Dia tidak perlu menaikkan suaranya dalam pikirannya dan berteriak, "Sistem, apa kamu online?" Sistem memberi Anda layanan 24 jam. Shen Qingqiu, di mana ini? Bagaimana situasinya? Sistem, ini adalah alam mimpi. Shen Qingqiu, tentu saja aku tahu ini di dalam mimpi. Apakah aku bisa melihat pemandangan abstrak seperti itu dalam kenyataan? Aku bertanya mengapa aku di sini. Tolong, jangan biarkan itu menjadi apa yang dia pikirkan. Tetapi Dewa Dunia ini benar-benar tidak memberinya wajah apapun. Dia hanya berpikir tidak, dan detik berikutnya, dia melihat sosok yang tidak bisa tidak dia kenal. Luo Binghe berdiri di tengah hutan belantara, bingung. Dia juga sama sekali tidak tahu mengapa dia muncul di sini. Setelah beberapa saat tercengang, dia tiba-tiba melihat sosok Shen Qingqiu. Dalam sekejap, dia dengan cepat menjadi bayi ayam yang melihat induk ayam, metafora yang menakutkan, dan dengan senang hati berlari. Shizun, dia sudah terperangkap di dunia ini untuk waktu yang lama. Melihat Shen Qingqiu muncul, dia menjadi bersemangat dan memanggilnya berkali-kali. Setelah Shen Qingqiu melihatnya, dia tahu tempat dan adegan apa ini. Pikirannya dengan riang berteriak bahwa itu tidak ilmiah. Dengan ekspresi tenang, dia berkata, "Aku dengar, kamu tidak perlu memanggil berkali-kali." Luo Binghe buru-buru berkata, "Ya, Shizun, kenapa kamu ada di sini juga? Apakah kamu tahu di mana ini?" Shen Qingqiu berkata, "Tentu saja aku tahu. Ini adalah alam mimpi." Dia dengan malas menyalin kata-kata dari sistem. Luo Binghe bertanya lagi, "Sebuah alam mimpi. Lalu mengapa aku ada di sini?"
Shen Qingqiu berkata, ini akan menjadi aneh bagi siapapun untuk berada di sini. Hanya kehadiranmu di sini yang normal. Ini ada di dalam mimpimu. Akhir chapter 15. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.